Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan Iran akan menghadapi serangan besar jika tidak segera membuka jalur strategis Selat Hormuz. Ancaman ini muncul di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang terus meluas dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan meningkat setelah Iran menolak proposal perdamaian dari Amerika Serikat dan justru melancarkan serangan rudal ke Israel. Konflik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok bersenjata di Lebanon dan Yaman, kini telah berdampak pada keamanan kawasan serta jalur distribusi energi global. Dilansir Reuters, militer Israel mengatakan 2 drone dari Yaman juga telah dicegat pada hari Senin, 2 hari setelah kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran ikut dalam perang dengan menembakkan rudal ke Israel, serta bahwa kelompok Hezbollah dari Lebanon telah menembakkan roket ke Israel. Pasukan Israel melancarkan serangan rudal terhadap apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur militer di Teheran dan infrastruktur yang digunakan oleh Hezbollah yang didukung Iran di Beirut, meninggalkan asap hitam menggantung di atas ibu kota Lebanon tersebut. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO yang dikerahkan di Mediterania Timur, menjadi insiden keempat sejak perang dimulai. Teheran tetap bersikap tegas dalam perang yang telah berlangsung selama sebulan ini, yang dimulai dengan serangan Israel terhadap Iran pada tanggal 28 Februari dan telah menyebar ke seluruh kawasan, menewaskan ribuan orang, mengganggu pasokan energi, dan memukul ekonomi global. Mayoritas korban yang dilaporkan tewas berada di Iran dan Lebanon, dan banyak di antaranya adalah warga sipil. Iran secara efektif telah memblokir Selat Hormuz, jalur perairan sempit yang biasanya membawa sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia. AS kirim pasukan tambahan. Ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS mulai tiba di Timur Tengah, menurut 2 pejabat AS kepada Reuters pada hari Senin, sebagai bagian dari penguatan yang akan memperluas opsi Trump hingga kemungkinan pengerahan pasukan ke dalam wilayah Iran, meskipun ia tetap menempuh perundingan dengan Teheran. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, kemudian mengatakan bahwa Trump ingin mencapai kesepakatan dengan Teheran sebelum tenggat waktu tanggal 6 April yang ia tetapkan minggu lalu setelah memperpanjang batas waktu sebelumnya bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz. Ia menambahkan bahwa pembicaraan dengan Iran terus berlangsung, meskipun pernyataan publik Teheran berbeda dengan yang disampaikan secara privat kepada pejabat AS. Iran sebelumnya pada hari Senin mengatakan telah menerima proposal perdamaian AS melalui perantara, setelah pembicaraan pada hari Minggu antara Menteri Luar Negeri Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, mengatakan proposal tersebut tidak realistis, tidak logis, dan berlebihan. Posisi kami jelas, kami berada di bawah agresi militer. Oleh karena itu, seluruh upaya dan kekuatan kami difokuskan untuk membela diri, ujarnya dalam konferensi pers. Tak lama setelah pernyataan tersebut, Trump mengatakan dalam unggahan media sosial bahwa Amerika Serikat sedang berunding dengan rezim yang lebih masuk akal untuk mengakhiri perang di Iran. Namun ia juga mengeluarkan peringatan baru terkait Selat Hormuz. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi jika karena alasan apapun kesepakatan tidak segera tercapai, yang kemungkinan besar akan tercapai, dan jika Selat Hormuz tidak segera dibuka untuk bisnis, kami akan mengakhiri kehadiran kami di Iran dengan meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya semua pembangkit listrik, sumur minyak, dan pulau hak, tulis Trump. Trump juga mengancam akan menyerang fasilitas desalinasi yang memasok air bersih di Iran. Seorang pejabat keamanan Pakistan, yang negaranya berusaha memediasi konflik, mengatakan kecil kemungkinan akan ada pembicaraan langsung antara AS dan Iran minggu ini. Bagai juga mengatakan parlemen Iran sedang meninjau kemungkinan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir, yang mengakui hak untuk mengembangkan energi nuklir selama tidak digunakan untuk senjata nuklir. Trump menyebut pencegahan Iran memperoleh senjata nuklir sebagai alasan serangan terhadap negara tersebut pada tanggal 28 Februari.
Teheran membantah sedang mengembangkan senjata nuklir. Kekhawatiran akan eskalasi. Gedung Putih mengatakan Trump sedang mempertimbangkan untuk meminta negara-negara Arab menanggung biaya perang. Ini adalah ide yang ia miliki dan kemungkinan akan lebih sering ia sampaikan, kata Leavitt. Pemerintahannya juga meminta tambahan dana sebesar 200 miliar dolar AS untuk perang, yang menghadapi penolakan keras di Kongres AS yang harus menyetujui pengeluaran baru. Iran telah menyerang negara-negara Teluk Arab selama konflik berlangsung, dan perang antara Israel dan Hezbollah di Lebanon kembali memanas. 3 anggota misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, tewas dalam 2 insiden terpisah di Lebanon Selatan setelah akhir pekan berdarah yang juga menewaskan jurnalis dan tenaga medis Lebanon akibat serangan Israel. Harga minyak acuan dunia melanjutkan kenaikan pada hari Senin, dengan kontrak berjangka Brent menuju kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah. Serangan Houthi terhadap Israel meningkatkan kemungkinan mereka juga akan menargetkan dan memblokir jalur pelayaran penting lainnya, yaitu Selat Bab el-Mandeb. Pasar minyak hampir sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan berakhirnya perang melalui negosiasi dan bersiap menghadapi eskalasi tajam dalam permusuhan militer, kata Vandana Hari dari Vanda Insight. Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan serius pada ekonomi negara-negara garis depan dan memperburuk prospek banyak ekonomi yang baru mulai pulih dari krisis sebelumnya. Para pemimpin keuangan G7 juga mengatakan mereka siap mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar energi dan membatasi dampak ekonomi yang lebih luas dari volatilitas terbaru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.